Makam Jiono, warga Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dibongkar pada Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Hal ini setelah keluarga Oenuda setelah keluarga pemuda yang berusia 37 tahun resmi melaporkan bahwa Jiono tidak meninggal dunia karena kecelakaan, tinggal sempat laporan awal, namun Jiono meninggal dunia akibat dianiaya sehingga mengembuskan nafas terakhir pada 6 April 2024 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, akan dilaporkan rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Jatim untuk Anda. Rekan Pramita, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina, benar sekali Mbak, kasus Tina Cirebon bahwa makam Jiono 37 tahun harus dibongkar. Makam warga Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo yang berada di tempat pemakaman umum Desa Poko, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dibongkar lantaran rekayasa, di mana awalnya Jiono dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di pertigaan Dusun Bandungan, Desa Ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Namun keluarga curiga setelah 40 hari, di mana Giono meninggal dilaporkan karena dianiaya yang berujung pembunuhan dan meninggal dunia pada tanggal 6 April 2024 lalu. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Rio Pradana menjelaskan bahwa awalnya Giono pada tanggal 6 April 2024 lalu dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Di sana keluarga menerima karena Giono atau korban memang biasa jatuh dari sepeda motor karena pengaruh minuman keras. Namun kenyataannya bahwa Giono awalnya bersama 4 orang temannya itu mabuk atau minum minuman keras, kemudian ada TikTok satu sama lain, kemudian menyebabkan penganiayaan terhadap pemuda berusia 37 tahun tersebut. Penganiayaan tersebut berujung pembunuhan dan mengakibatkan Giono meninggal dunia. Dari situ eh, ada yang menolong yaitu saksi Yunus. Awalnya dari keterangan saksi Yunus juga mengaku bahwa tidak curiga ketika dihubungi oleh 5 teman korban tersebut. Dia hanya ingin menolong Giono saat ditemukan. Giono memang dalam keadaan kritis, tidak bisa menyaut, hanya sadar dan nyut nadinya ada namun lemah. Saat itu Yunus membawanya ke puskesmas terdekat dan oleh tim medis dari puskesmas terdekat menyatakan bahwa Giono sudah meninggal dunia dan Yunus pun melaporkan kepada keluarga bahwa Giono meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Kemudian setelah beberapa hari muncul desas-desus bahwa Giono meninggal dunia bukan karena kecelakaan tunggal seperti yang dilaporkan. Hal itu juga diperkuat dengan sepeda motor dari yang digunakan Giono. Saat itu dilaporkan kecelakaan tunggal, namun kenyataannya tidak ada kerusakan pada sepeda motor korban. Akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke pihak berwenang yaitu Polsek Balong hingga diteruskan ke Polres Satreskrim Polres Ponorogo. Dari situ Satreskrim Polres Ponorogo bergerak dan membongkar makam Jono untuk kepentingan penyidikan. Satreskrim Polres Ponorogo bekerja sama dengan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri Polda Jatim pada hari Selasa 21 Mei 2024 makam Giono di tempat pemakaman umum Desa Poko Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dibongkar. Ah, Tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri Polda Jatim datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat saya di lokasi memang di sekitaran makam Giono ditutupi kain hijau, kemudian tim forensik mulai bekerja, mereka membongkar makam selama 2 jam bekerjanya, setelahnya jasad Diono kembali dikuburkan. Keterangan dari dokter forensik, dokter Titi Purwani mengaku bahwa sekilas memang ada
luka di bagian tubuh, Jiono. Di situ ada luka tumpul, namun dokter Titik belum bisa memastikan apakah luka karena dipukul atau seperti apa. Yang jelas dari benda tumpul, luka berada di sekitaran di sekitaran kepala. Sementara Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Rio Pradana menjelaskan bahwa saat ini telah memeriksa 5 saksi dan 1 saksi telah ditetapkan tersangka. 1 saksi tersebut adalah SU berusia sekitar 20 tahun. Kemudian ada 4 orang lainnya masih statusnya sebagai saksi. Mereka satu tersangka dan 4 saksi ini diduga ada saat penganiayaan Jiono pada tanggal 6 April 2024 dini hari tersebut. AKP Rio menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Kasus ini juga terbongkar karena ada desas-desus warga. Itu juga dibenarkan oleh Kepala Desa Ngumpul Supriyono. Dia menjelaskan ketika ada desas-desus tersebut, keluarga sempat melapor kepada dirinya. Kemudian Supriyono juga sempat bertanya mengapa saat awalnya kemarin percaya, bahkan keluarga korban juga menandatangani surat perjanjian bahwa menerima bahwa korban meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Seperti itu rekan Justina, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo kembali ke studio. Terima kasih rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama sejumlah narasumber terkait untuk Anda. Kecelakaan lalu lintas atau gimana? Memang awalnya diduga kecelakaan lalu lintas. Itu kan sering tipu-tipu. Terus setelah itu? Dari masyarakat ternyata ada desas-desus, ada penganiayaan. Itu karena pelakunya ketakutan atau gimana, Pak? Memang awalnya kelihatannya dari lingkungan ketakutan. Ternyata penggalian makam ulang, pembongkaran makam ini apa yang mendasari kan? Jadi kronologi singkatnya ada laporan masyarakat pada bulan April, awal April lebih tepatnya, ada laporan dari masyarakat tersebut, yaitu adanya pertama laporan kecelakaan tunggal, kemudian adanya kejanggalan dari keluarga korban. Akhirnya keluarga korban melaporkan ke kepolisian, kemudian oleh kepolisian ditindaklanjuti lagi. Kemudian juga kita full bucket, full saksi yang ada, terdapatlah nama beberapa orang, 1 pelaku utama, 4 masih saksi. Sudah mengalami dekompos dan beberapa organ sudah membusuk. Ada sesuai dengan temuan atau laporan dari puskesmas, memang ada kesesuaian, ada luka memar di daerah kepala, kemudian di paha kiri, kemudian ada juga di dada bagian kanan, itu aja. Untuk yang lain masih pemeriksaannya lanjutan, untuk evaluasi lagi. untuk luka itu perkiraan apa sih? Kalau resapan darah yang memar ya, kekerasan tumpul. Pukul 1 atau pukul 12 aja. Itu tuh saya pulang sampai rumah terus tidur. Selang 1 jam, 2 jam, antara pukul 1:58 menit lebih telepon dari 5 tersangka itu, antara Mas Agus telepon saya. Telepon katanya, Mas minta tolong ke Jalan Tengah. Kenapa? Ini saudara Bugok almarhum yang korban itu kecelakaan, cepat ke sini gitu. Ya sudah, saya spontan. Karena kan sudah pekerjaan saya mengantar kalau ada orang sakit gitu kan di lingkungan saya. Setelah itu saya sampai TKP, saya tanya, loh sampai kayak gini gimana caranya tadi? Dia tahu saya pulang ngopi sudah kayak gitu. Terus ini gimana? Ayo bawa ke puskesmas kan gitu. Terus, ya sudah, ayo digotong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.